Di atas kami ini lembah, ini jurang Cilengkrang, Masya Allah. Dan di sepanjang jalan perjalanan kami menuju ke atas, itu kami menyusuri air sungai yang debit airnya, walaupun di musim kemarau, debit airnya itu Masya Allah selalu melimpah. Dan bahkan air tersebut dialiri sampai ke perumahan warga yang berada di bawah. Ustadz Faisal sambil diceritakan perjalanan menuju Cilengkrang ini bersama anak-anak, apa yang perlu, maksudnya motivasi apa dan apa tujuan dari acara diselenggarakannya hiking ini, Ustadz? Iya, bahwa sesungguhnya dasar pendidikan itu adalah memberikan kompetensi kepada anak. Dan kita tidak boleh lupa bahwa kompetensi itu tidak hanya hal-hal yang sifatnya akademis. Anak-anak itu harus juga dididik secara fisik juga. Nah, kegiatan kita ini, anak-anak kita ajak mendaki ke Lembah Cilengkrang, diantaranya untuk ibadah, agar supaya anak-anak itu selain menjadi anak-anak yang cerdas, intelektualnya tinggi, dia juga mempunyai kekuatan fisik yang luar biasa, sehingga terciptalah generasi muslim yang dia nanti siap untuk menegakkan bendera-bendera Islam, ya. Dimana tugas kita adalah mempersiapkan itu semuanya. Peserta kali ini diikuti oleh berapa siswa, Ustaz? Peserta ini dibatasi untuk kelas 4 dan kelas 6, kelas 4 dan kelas 5, karena kelas 6 sedang disibukkan dengan kegiatan ujian, dan total ada sekitar 170 siswa lebih, ya, anak-anak dari kelas 4 sampai kelas 5 yang kita ikutkan di sini. Pembinanya dari Ikhwan, apakah cukup Ikhwan saja? Apa memang juga didampingi akhwat, Ustaz? Ya, pembinanya terdiri atas guru-guru mereka, dan juga karena di sini kita mempunyai siswi perempuan, ya, siswi, jadi termasuk ibu guru mereka ikut dalam pendakian ini. Berarti tangguh di sini itu baik anak-anak yang laki-laki maupun anak yang perempuan, ya, Ustaz? Betul, karena pada dasarnya mereka adalah generasi muda Islam semuanya, dan kita harus persiapkan seluruhnya. Ya. Ya, sambil kita menyusuri perjalanan ini, Ustadz coba sambil diceritakan, Ustadz, ini sudah agenda perjalanan yang ke berapa, Ustadz? Ini agenda tahunan, ya. Jadi kalau kita SD kita sudah melaksanakan ini hampir setiap tahun. Hampir setiap tahun? Setiap tahun, ya. Ya, rutin. Setiap tahun kita ada agenda. Berarti tidak hanya di momen-momen kondisional, ya, Ustadz, ya, tapi memang setiap tahun rutin. Karena tadi yang Ustadz bilang bahwa SDIT As-Sunnah mempersiapkan selain murid itu terbina di sekolah, tapi juga terbina dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya fisik seperti ini, Ustadz, ya? Ya, betul. Kegiatan ini sifatnya rutin tahunan, dan dalam rangka untuk menciptakan generasi muda Islam yang kuat. Kalau boleh tahu, untuk tahun ini agenda hiking ke Cilengkrang yang diikuti oleh kelas 4 dan 5 diketuai oleh siapa? Tahun ini diketahui oleh Ustadz Muhammad Gastam. Beliau sudah sangat berpengalaman dalam mengorganisir kegiatan seperti ini, apalagi kegiatan yang sifatnya ke alam, outdoor. Ya, kita hampir sampai. Gimana, Ustaz? Hampir sampai, Ustaz? Ya, hampir sampai. Sekitar tinggal 20 meter atau 40 meter ada air terjun. Di situ tujuan akhir kita. Ayo, Ustaz, ya, susuri, Ustaz.
Ustadz Faisal bisa dipertemukan dengan ketua hiking dari agenda ini, Ustadz. Baik. Mari kita ke ketua pelaksana dari kegiatan hiking ini. Kita datang. Beliau ada ketua hiking tahun ini. Silakan, mungkin ada beberapa hal yang saya sampaikan. Ya. Tadi kami di perjalanan sempat mewawancarai Ustadz Faisal. Beliau di sini selaku wakasih kesiswaan, yang dimana setiap agenda yang dilaksanakan oleh SDIT Asuna pasti beliau mengetahuinya dan juga merancang. Kami tadi berbincang-bincang dari perjalanan menuju ke bawah sampai ke atas. Ustadz Dastan, Muhammad Dastan SPDI ini ditunjuk sebagai ketua pelaksana di hiking Celengkran pada tahun 2019 ini. Ustadz, kalau kita boleh tahu tujuan Ustadz, tadi memang Ustadz Faisal sudah menyampaikan tujuan diadakannya acara hiking ini, tujuannya itu untuk apa, Ustadz Dastan? Tujuannya kita mengadakan acara ini, yang pertama tentunya kita adalah tadabbur alam. Ya, anak-anak ini dapat melihat tentang keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan alam semesta yang begitu indah ini. Yang kedua, dalam acara ini kita mencoba untuk mendidik anak-anak agar menjadi lebih kuat, anak-anak yang bertanggung jawab, serta anak-anak yang tangguh dalam menghadapi akhir-akhir ini, menghadapi kehidupan zaman supaya lebih kuat dan tangguh. Itu yang kedua. Yang ketiga, melatih anak-anak untuk lebih mandiri, untuk lebih bertanggung jawab, sehingga anak-anak dapat bagaimana mereka bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Tadi sempat ditanyakan juga, Itu mungkin pesertanya selain laki-laki juga rupanya disertakan akhwat juga, Ustadz ya. Betul, Berarti di sini SDIT Asuna, terutama Ustadz Dastam, ingin bahwa di sini ibaratnya yang selalu untuk fisik itu ialah laki-laki, tapi di sini disertakan juga murid perempuan. Itu apakah ada perbedaan, Ustadz? sebenarnya tidak. Untuk perempuan juga kita mendidik agar lebih kuat, tidak lemah. Artinya perempuan juga harus mempunyai jiwa kepemimpinan, harus mempunyai jiwa yang kuat, sehingga mereka juga mampu untuk menghadapi masa depan yang lebih baik. Maka dari itu kita selain laki-laki juga anggotanya perempuan. Selain pembimbingnya juga ada para ustadz, ada para guru, para ustadzah sekalian. Dan Ya, Ustadz, terima kasih Ustadz atas wawancara ini. Harapan Ustadz untuk terakhir, Ustadz, kira-kira tadi kita sudah di perjalanan, Masya Allah, medan begitu terjal, anak-anak sanggup melewati itu semua. Tujuannya nanti ketika pulang, apakah ada harapan yang sama, Ustadz? mungkin harapan kami yaitu tatkala kita telah menyelesaikan berbagai rangkaian acara ini, kita pulang dengan selamat. Ya, kita berlindung pada Allah supaya kita kembali lagi ke dalam tempat, kembali lagi dengan selamat. Kemudian mudah-mudahan kita kembali dalam keadaan seperti semula. Gitu. Jazakallah khair Ustadz atas luangkan waktunya. Semoga apa yang Ustadz harapkan dan SDIT Asuna terjalin dengan baik. Assalamualaikum. Terima kasih.